Oke semuanya, selamat datang di channel Wijaya yang mana kita akan membahas seputar masa depan pendidikan dan pengembangan vokasi ya. Jadi kali ini saya kedatangan satu narasumber yang mana beliau ini merupakan pemerhati sekaligus akademisi di dunia pendidikan kejuruan ataupun vokasi yang pada kesempatan kali ini akan berbagi pengalaman dengan kita semuanya terkait dengan bagaimana sih arah penelitian atau inovasi penelitian terkait pendidikan kejuruan kedepannya, yang mana ini nanti akan sangat menarik untuk kita bahas karena dalam waktu yang akan datang ya, beberapa waktu yang akan datang, Indonesia ini akan dihadapkan pada bonus demografi yang mana kata beberapa pakar ini diperkirakan puncaknya pada tahun 2030. Lantas apa sih kira-kira penelitian yang perlu dibutuhkan atau inovasi seperti apa yang dibutuhkan di dunia penelitian pendidikan vokasi supaya pendidikan vokasi atau kejuruan ini mampu turut berkontribusi untuk menghadapi bonus demografi tahun 2030. Yang mana kita semuanya sama-sama tahu ya, belakangan ini berdasarkan survei dari BPS ya, kalau ngomongin tentang pengangguran maka SMK selalu menempati peringkat pertama sebagai penyumbang angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Oke, kalau begitu langsung aja kita sapa narasumber kita pada siang hari ini yang kebetulan sudah duduk berada di samping kanan saya. Ini adalah Bapak Robi Wijaya. Oke, selamat datang Pak Robi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu ya. Bagaimana kesibukannya selama belakangan ini Bapak? Apa aja nih kesibukannya? Oh, untuk kesibukannya akhir-akhir ini, alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan saya ke jenjang doktor, yang pada kali ini saya mengambil di S3 Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang dan sekarang sedang berjalan di semester 2. Itu sih kurang lebih kesibukan utama saya pada akhir-akhir ini. Oh, sangat menarik ya. Sesuai dengan yang tadi saya katakan teman-teman semuanya, bahwa memang ternyata Pak Robi ini selain sebagai pemerhati pendidikan kejuruan, beliau juga seorang akademisi. Nah, menarik kan ceritanya, kita simak kira-kira seperti apa sih yang beliau dalami selama ini dan apa aja yang telah beliau pelajari di pendidikan doktornya ini yang nantinya bisa menjadi masukan ataupun insight ya yang sangat berharga atau materi yang sangat daging sekali sehingga bisa kita jadikan acuan dan juga masukan terkait pengembangan arah penelitian pendidikan kejuruan dan inovasi-inovasi seperti apa aja yang nantinya dibutuhkan. Menarik bukan? Simak terus kelanjutannya ya. Oke, pertanyaan pertama saya Bapak, apa sih menurut Pak Robi ini inovasi penelitian yang dibutuhkan pada pendidikan vokasi atau kejuruan jika dikaitkan dengan bonus demografi yang katanya beberapa pakar itu akan terjadi atau puncaknya dari tahun 2030. Kira-kira menurut Bapak seperti apa pandangannya? Oke, jika berbicara tentang inovasi yang ada di pendidikan kejuruan ya, menurut saya dengan perkembangan zaman yang ada saat ini, dengan perkembangan kemajuan teknologi yang ada, maka menurut saya inovasi yang dibutuhkan tentang pada aktivitas penelitian adalah terkait arah ya, arah kemana para peserta didik ini akan dicetak ataukah dibentuk gitu untuk dipersiapkan dalam hal apa terlebih dahulu nih? Apakah untuk bekerja saja, ataukah bisa bekerja kemudian bisa berwirausaha, ataukah juga bisa bekerja, berwirausaha dan juga kuliah? Nah, menurut saya ini nih yang harus direvitalisasi mungkin ya, atau diperlukan revolusi di situ. Karena dengan perkembangan zaman yang ada, apalagi pasca pandemi gitu ya, banyak terjadi pergeseran paradigma-paradigma pendidikan yang ada, pergeseran tujuan pendidikan dan juga berbagai macam unsur dalam dunia pendidikan. Tidak terlepas juga dari dunia pendidikan kejuruan.
Baik, jika Bapak tadi mengatakan terkait dengan tagline ya, SMK siap kerja. Saya cukup tertarik nih ya dengan kata-kata SMK siap kerja. Ini menurut saya selama ini cukup ambigu ya, atau masih abu-abu gitu. Sebenarnya seperti apa sih definisi operasional dari kata kerja itu sendiri gitu? Apakah kerja itu yang berarti selalu memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri, ataukah bekerja ini punya makna yang lebih luas, Bapak? Bisa dijelaskan, kira-kira seperti apa sih? Baik, yang pertama ya, mengenai pendapat saya dan juga pandangan saya, bagaimana SMK harus bersikap atau pendidikan kejuruan dan juga vokasi mungkin ya, nggak cuma hanya SMK, harus bersikap dengan tantangan yang ada sekarang, terutama menghadapi bonus demografi 2030. Memang menurut saya SMK ini perlu berevolusi ya, dalam arti berevolusi harus berinovasi gitu. Maka dari itu pentingnya berbagai macam terobosan-terobosan topik penelitian yang mana itu nantinya bisa menjadi dasar pijakan para stakeholder di negara kita ini untuk menentukan arah kebijakannya. Salah satu contoh yang pertama adalah terkait mendorong SMK siap kerja ini ya. Ini kan sempat ditanyakan nih, seperti apa sih kerja yang dimaksud gitu. Saya pun selama ini juga bertanya-tanya teman-teman. Saya juga bertanya-tanya, seperti apa sih siap kerja yang sebenarnya diinginkan itu. Apakah siap kerja ini hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan industri, ataukah kerja di sini adalah kerja yang mana peserta ini mampu mengkonversi keterampilannya atau kompetensinya menjadi keterampilan yang bisa dijual. Dalam arti bisa memberikan pekerjaan kepada dirinya sendiri, seperti itu. Maka jika kata kerja ini didefinisikan operasional seperti itu, maka sebenarnya lulusan SMK itu tidak harus selalu bekerja ikut orang ya. Ngomongin terkait tagline SMK siap kerja, mungkin tagline itu kini perlu diperkuat ataupun mungkin dipertajam mungkin ya. Seperti apa definisi kerja yang dimaksud gitu. Karena dengan perkembangan teknologi, perubahan zaman, apalagi tadi yang saya katakan akibat pandemi COVID yang merubah seluruh tatanan dunia termasuk dunia pendidikan ya, maka definisi bekerja sekarang harus diperkuat lagi. Nggak mungkin bekerja nggak selalu atau nggak melulu tentang bekerja dengan ikut orang atau bekerja dengan memenuhi kebutuhan industri, tapi mungkin siswa SMK, strategi SMK ini bisa kita dorong untuk menyediakan lapangan pekerjaannya sendiri, tentunya dengan tetap mengoptimalkan kompetensi yang telah mereka miliki selama ini. Karena menurut saya sendiri, kompetensi dari anak-anak SMK atau lulusan SMK selama ini udah cukup bagus gitu. Berarti memenuhi lah minimal standar minimal dari kebutuhan industri atau kebutuhan yang ada di lapangan. Tinggal bagaimana caranya mereka mampu menjual kompetensi tersebut sehingga mampu minimal menyediakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Dan itu tentunya mampu untuk mengatasi terkait tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK. Baik, jika Bapak tadi mengatakan terkait sebuah terobosan inovasi penelitian dan pengembangan bahwa SMK sekarang tidak hanya diarahkan untuk bekerja saja, tapi dalam arti bekerja itu tidak cuma sekedar memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri, tapi juga bisa bekerja untuk dirinya sendiri, artinya adalah berwirausaha. Nah, apakah ini tidak bertentangan gitu ya dengan tujuan SMK selama ini? Selama ini kan kita tahu bahwa baik itu pendidikan di tingkat SMK maupun diploma di politeknik itu memang mendorong lulusannya atau mencetak lulusannya memang untuk menjadikan mereka sebagai tenaga kerja terampil ya, tenaga kerja terampil yang siap memenuhi kebutuhan dunia industri sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kalau Bapak mengatakan inovasi penelitiannya itu justru malah pengembangannya ke arah kewirausahaan atau pembekalan kewirausahaan, apakah itu sesuai dengan tujuan SMK atau apakah itu sesuai dengan arah-arah pengembangan SMK selama ini? Gimana kira-kira? Oke, jika ditanya dengan pertanyaan begitu, saya rasa ini masih sesuai ya, masih sesuai dengan arah maupun tujuan dari SMK itu sendiri. Jika kita melihat tujuan dari keberadaan SMK itu adalah untuk berfungsi sebagai penghasil atau menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan persyaratan dunia kerja,
serta mampu mengembangkan potensi diri dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu. Nah, dengan berwirausaha itu salah satu cara mereka untuk beradaptasi maupun menyesuaikan diri dengan tantangan, tuntutan, kebutuhan. Tidak hanya berhenti di dunia kerja atau di industri aja, tapi juga terhadap tantangan dan kebutuhan zaman. Di era saat ini, menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha itu juga menjadi salah satu harapan ya, harapan dan juga mungkin cita-cita bagi sebagian besar anak muda, tidak terkecuali lulusan SMK begitu. Sehingga dengan memberikan pembekalan tambahan kepada lulusan SMK ini, bagaimana caranya mereka mampu menjual kompetensi yang telah mereka kuasai selama ini dengan memberikan kompetensi tambahan seperti kemampuan marketing dan lain sebagainya. Ini akan bisa meningkatkan nilai atau mungkin kapasitas dari lulusan SMK, sehingga kelak ketika mereka lulus tidak lagi bergantung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada atau yang selama ini lebih dikenal dengan istilah job seeker, tapi mereka juga bisa menjadi job creator gitu. Mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri dan mereka justru bahkan memberikan peluang untuk membuka banyak lowongan pekerjaan baru, yang tentu ini akan sangat berdampak begitu besar terhadap kondisi negara ini. Baik, berbicara tentang pelatihan atau pembelajaran hingga peningkatan keterampilan berwirausaha pada pendidikan vokasi dan kejuruan, tentu itu akan menjadi sebuah rumah mungkin Bapak ya. Nah, tapi kan akan ada banyak variabel-variabel atau mungkin ada banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Tidak cuma dari sisi model pembelajaran atau pendekatannya saja, tapi juga dari aspek-aspek yang lainnya. Kira-kira menurut Bapak ini apa aja sih dari pendidikan kejuruan ini supaya bisa beradaptasi dan perkembangan zaman, supaya bisa sesuai dengan tantangan zaman, apalagi belakangan ini kita dihadapkan pada tantangan revolusi industri 4.0, ditambah bonus demografi, sekarang minimnya kejenauan pekerjaan. Kira-kira harus berguna seperti apa atau inovasi seperti apa yang dibutuhkan oleh pendidikan kejuruan? Silakan. Oke, jika ditanya seperti itu, maka yang perlu berbenah atau mungkin diperbaiki dari sistem yang telah ada di SMK itu mungkin secara menyeluruh ya, jika ingin menambahkan keterampilan berwirausaha tentunya. Mulai dari itu kurikulum, kemudian pendekatan, model pembelajaran, hingga materi-materi yang diajarkan itu akan menjadi sebuah perhatian, karena keberhasilan dari pembelajaran ini tidak akan terlepas dari sistem yang nantinya akan dibentuk, termasuk juga kompetensi guru yang bersangkutan ya. Nah, maka dari itu mulai dari paling utama yaitu mungkin dari sisi kurikulum gitu ya. Yang mana selama ini memang SMK itu telah menerapkan atau telah menyampaikan bahwa pembelajaran itu dilaksanakan 70% praktek, 30% teori. Meskipun faktanya tidak seperti itu, tapi ini menjadi hal yang mutlak dalam implementasi pembelajaran kewirausahaan. Yang mana memang pada dasarnya siswa SMK itu lebih menyukai praktik daripada teori, begitu pula pada aspek pembelajaran kewirausahaan. Ilmu berbisnis atau berwirausaha adalah tentang ilmu praktik, bukan ilmu teori. Maka harus lebih banyak melakukan praktikum. Mereka harus lebih banyak merasakan bagaimana sensasi berjualan, bagaimana rasanya merasakan rasa ketika menerima keuntungan maupun saat mengalami kerugian. Itu dirasakan secara langsung. Apalagi item-item yang ada di SMK selama ini seperti TEFA, kemudian mata pelajaran PKK, itu sudah sangat mendukung dari ekosistem itu sendiri. Maka nantinya ini bisa diintegrasikan menjadi satu ekosistem tersendiri atau ekosistem yang baru, sehingga dengan sistem atau mekanisme yang tepat, maka ini menjadi sebuah pembelajaran kewirausahaan yang baik menurut saya. Karena secara kompetensi mereka selama ini telah diajarkan dan telah dilatih dengan sangat baik, tinggal membekali keterampilan berwirausaha saja. Ketika itu sudah bisa bertemu menjadi satu, maka tidak menutup kemungkinan kelak setelah mereka lulus, mereka tidak lagi bergantung terhadap ketersediaan pekerjaan yang ada di lapangan atau dari industri, seperti yang saya katakan sebelumnya. Wah, sangat menarik sekali ya. Saya jadi semakin bersemangat nih untuk diskusi. Bagaimana teman-teman di rumah? Pasti juga sama semangat ya kan seperti saya. Ada satu hal yang selama ini menimbulkan pertanyaan besar buat saya, Pak. Tanda tanya besar buat saya.
keberadaan SMK atau pendidikan vokasi dan juga kejuruan itu tidak pernah bisa terlepas dari kerjasama dengan dunia industri ya, betul Bapak ya. Nah, kerjasama dengan dunia industri yang mana otomatis ini tidak bisa diselesaikan oleh satu sisi saja atau dari segi pendidikannya aja, yaitu dari sisi Kementerian Pendidikan. Tentu juga harus ada keterlibatan atau kolaborasi dan kerjasama dengan kementerian-kementerian yang lain, seperti Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian Industri. Nah, tentunya ini kan bukan hal yang mudah, Bapak. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Anda seputar kondisi ini gitu? Sebenarnya seperti apa sih kita menyikapi ini supaya arah pengembangan dan juga pelaksanaan pendidikan kejuruan ini akan jauh lebih baik dan bukan malah menimbulkan masalah baru, justru mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada selama ini. Baik, saya sangat sepakat sih dengan pendapat tersebut ya, bahwa memang pada dasarnya keberhasilan pendidikan kejuruan atau baik itu SMK maupun diploma tidak bisa diselesaikan atau menjadi tanggung jawab salah satu pihak aja, yaitu dari sisi instansi pendidikan itu sendiri atau diwakili oleh Menteri Pendidikan. Maka diperlukan kolaborasi dan juga dukungan dari dinas-dinas yang lain atau mungkin dari kementerian-kementerian yang lain seperti Menteri Tenaga Kerja, kemudian Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UMKM maupun yang lainnya gitu. Nah, kalau ngomongin kebijakan dalam tataran level tertinggi gitu ya, ketika menteri-menteri ini berada pada suatu kedudukan yang setara, maka memang presidenlah yang pada akhirnya bisa mengambil komando atas kondisi ini dan memberikan perintah untuk duduk bersama di antara semua kementerian tersebut dan saling memberikan alternatif solusi dan bagaimana pemecahan masalah atas kondisi yang ada, sehingga dari sisi Kementerian Pendidikan tidak hanya sekedar menyediakan calon tenaga kerjanya saja, tidak hanya sekedar mencetak calon tenaga kerjanya saja tanpa disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Begitu pula dunia industri juga mampu menyediakan ketersediaan lowongan pekerjaan yang ada, termasuk Kementerian Tenaga Kerja tentunya ya. Jadi bagaimana beberapa pihak ini saling berintegrasi, saling berkolaborasi, saling menyawakan satu sama lain untuk kondisi tersebut. Sehingga ketika kondisi ini bisa tercapai dengan baik, sangat mungkin ya, sangat mungkin pendidikan di level SMK akan menjadi solusi atas banyak permasalahan yang terjadi saat ini. Mulai dari itu pengangguran, kemudian keterserapan calon tenaga kerja atau mengenai kebutuhan tenaga kerja yang kompeten, hingga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Selama itu dikomunikasikan dengan baik. Itulah salah satu yang menjadi kebutuhan dari inovasi pada sektor pendidikan kejuruan. Itu terkait bagaimana link and match ini nggak cuma sekedar menjadi sebuah jargon, tapi bisa benar-benar diwujudkan. Jika memang selama ini mengalami kebuntuan karena tidak ada pihak yang lebih tinggi yang menangani atau menaungi, maka menurut saya di level kebijakan tertinggi, maka presidenlah yang mampu untuk mengambil langkah tersebut. Oke, wah, emang ini ya sebenarnya udah mengikat asam dan garam nih terkait pendidikan kejuruan, sangat dijawab dengan sangat kompleks, sangat lengkap gitu ya. Nah, terakhir nih Bapak, terakhir pertanyaan dari saya gitu ya. Dari tadi Bapak berbicara seputar inovasi, seputar pengembangan, apalagi masih di sekitar aktivitas penelitian seperti itu. Nah, emang seberapa penting sih inovasi pada pengembangan pendidikan kejuruan, atau bahkan seberapa penting inovasi itu pada level penelitian-penelitian di topik pendidikan kejuruan? Emang lantas kenapa jika inovasi itu tidak ada? Apa kira-kira dampak terhadap pendidikan kejuruan itu sendiri, baik untuk saat ini maupun di saat yang akan datang? Jika ditanya seberapa penting inovasi penelitian pada sektor pendidikan kejuruan, jawaban saya adalah sangat penting ya. Kenapa demikian? Karena inovasi-inovasi ini tentunya dibutuhkan untuk menyesuaikan atau penyesuaian terkait dunia pendidikan kejuruan yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan juga industri.
Apalagi kemarin-kemarin kita disibukkan dengan revolusi industri 4.0, maka adanya terkait penelitian yang inovatif di situ, maka akan membuat pelaksanaan pembelajaran SMK itu akan selalu relate atau sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Selain itu, pentingnya berinovasi, terutama pada aktivitas penelitian, akan menjadi sebagai salah satu langkah untuk menjamin keberlanjutan pendidikan vokasi itu sendiri. Karena tadi saya sampaikan bahwa perkembangan zaman begitu pesat, perkembangan dunia teknologi, informasi, dan juga industri juga begitu pesat, maka perkembangan dunia SMK pun juga bisa mengimbangi di situ. Penelitian adalah langkah awal gitu ya, untuk mengetahui bagaimana terkait kondisi, kebutuhan, dan juga mungkin tantangan dan hambatan yang terjadi. Maka dari itu penting rasanya untuk itu dilakukan. Nah, selain itu, ada juga terkait kebutuhan masalah kesenjangan keterampilan, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran, hingga pengembangan keterampilan di abad 21, hingga kolaborasi dengan industri. Ini adalah item-item yang sangat penting saya rasa ya, bahwa bagaimana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri juga memang harus disesuaikan. Mungkin teori-teori tidak selamanya teori behavioristik gitu ya, atau paham behavioristik itu menjadi hal yang paling utama atau yang paling baik. Kalau ngomongin di SMK, maka ya konstruktivisme itu juga ada kalanya perlu untuk diterapkan gitu. Karena memang yang mana calon peserta didik ini atau calon lulusan SMK ini itu nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan industri atau kebutuhan dunia kerja, baik itu dunia di dalam industri maupun untuk berwirausaha, sehingga mereka sudah harus terbiasa dengan lingkungannya, mereka sudah harus terbiasa dengan bagaimana cara kerjanya, seperti itu. Baik, wah saya sangat berterima kasih sekali. Tidak terasa waktu kita ngobrol pada hari ini sangat terasa begitu cepat gitu ya. Padahal kita udah berjalan waktu kurang lebih 45 menit tadi ya. Senang sekali Bapak bisa bertemu dengan Anda pada hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya dan juga rekan-rekan di rumah semuanya di Wijaya Channel. Tentunya nanti akan kita sambung dengan obrolan-obrolan yang jauh lebih menarik lagi pada seputar dunia pendidikan kejuruan dan bagaimana inovasi dan arah pengembangannya ke depannya. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya dan mari kita berdiskusi dan sama-sama berdampak terhadap pengembangan pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia. Semoga pendidikan vokasi maupun kejuruan di Indonesia semakin baik lagi dan semakin berkembang dan bisa mampu berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Saya Wijaya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.